Sungai Great Yin dan Sungai Great yang berpotongan dalam kehampaan, membentuk salib besar. Itu agung dan menakjubkan. Yang satu hitam pekat seperti tinta, yang lain keemasan dan cemerlang, yang pertama penuh dengan energi Yin, yang terakhir berkobar dengan energi ilahi, yang satu seolah-olah berasal dari neraka, yang satu seolah-olah berasal dari kerajaan ilahi. Ini adalah dua sungai yang sama sekali berbeda, keduanya dikelilingi oleh simbol-simbol Dao besar, yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Suara gemuruh dihasilkan, benar-benar memekakkan telinga. Ini bukan Sungai Great Yin atau Great yang masa lalu, karena apa yang dilihatnya sebelumnya tidak murni, melainkan hanya sungai biasa, sementara dua di hadapannya adalah sumbernya, sungai leluhur. Ada dua sungai di tanah juga, di bawah abu. Bagaimana mereka terbentuk? Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, itu benar-benar proyeksi. Ada yin besar dan yang besar yang sejati di dunia ini, membentang melintasi kosmos. Dimanapun proyeksi mereka dilemparkan ke permukaan, energi esensi yin dan yang agung akan berkumpul, akhirnya bercampur menjadi sungai biasa, membentuk badan air. Dua sungai di bawah abu sudah bisa dianggap sangat murni, tetapi dibandingkan dengan dua sungai di kubah langit di atas, keduanya jauh lebih rendah. Si Hao merobek pola formasi besar seperti riak, maju dengan susah payah. Dia tiba di kehampaan, mendekati tempat ini. Semua bulu di tubuh singa emas berdiri tegak, karena tempat ini terlalu menakutkan. Aura yang dilepaskan membuatnya sehingga seseorang tidak bisa menahan gemetar. Tempat ini jelas bukan hal yang sepele, membuat seseorang merasa sangat hormat, gemetar dari dalam jiwa. Yin dan Yang yang terbentuk dari Dao Agung saling kontras dan saling melengkapi. Bahkan kelima elemen berasal dari energi Yin dan Yang, tempat ini adalah akarnya. Sebelum sungai Yin dan Yang agung ini, semua makhluk secara alami akan tergerak, merasa terusik tanpa henti. Semua kultivator akan gemetar dari jiwa mereka ketika mereka datang ke sini. Si Hao perlahan menjadi tenang, secara bertahap beradaptasi dengan fluktuasi tempat ini. Singa emas itu juga bukan individu biasa. Ia mengeluarkan raungan rendah, akhirnya menjadi jauh lebih tenang juga. Jiwanya tidak lagi gemetar, maju selangkah demi selangkah bersama si Hao. Ketika mereka melihatnya dari sudut yang berbeda, saat keduanya menyaksikan aliran ini saling terkait, mereka kemudian merasa bahwa mereka damai dan lengkap, tenang dan sunyi. Suara gemuruh sebelumnya benar-benar menghilang sepenuhnya pada saat ini. Ini adalah pemandangan yang tenang dan indah, tanah paling damai di dunia ini. Bagaimana bisa seperti ini? Ini tepatnya adalah Dao yang agung. Transformasinya tak terbatas, mustahil untuk dipahami. Dapat dikatakan bahwa sungai Yin besar dan sungai yang besar adalah perwujudan nyata dari Dao besar dunia, media yang paling cocok untuk menggambarkan hukum dan tatanan alam. Energi Yin besar dan energi yang besar mewakili Yin Yang, ini dapat disebut sebagai ibu dari hukum alam, kekuatan yang luar biasa. Sekarang, satu orang, satu binatang datang ke sini. Setelah mereka menenangkan diri, seluruh dunia tampaknya menjadi damai. Mereka memperoleh banyak manfaat di sini. Paling tidak, pemahaman mereka terhadap Yin dan Yang semakin dalam. Ini memengaruhi jalan mereka sendiri. Si Hao menghela napas keheranan. Bagian dalam tubuhnya bergemuruh, gerbang yang terbuka di dagingnya meletus dengan cahaya suci, menyilaukan dan gemilang. Hanya ketika suara cahaya terdengar di kejauhan, keduanya terbangun, tersadar dari jenis kondisi pemahaman Dao ini. Di dekat aliran sungai yang berpotongan ada beberapa bangunan, semuanya rusak dan hancur. Baru saja, ada sepotong batu yang retak, membangunkan mereka. Ini berada di kehampaan, tidak ada daratan, tidak ada benua besar, hanya dua sungai. Mereka adalah bagian dari Dao Agung, serta beberapa jenis inkarnasi nyata. Namun, saat itu, ada makhluk yang tinggal di sini, mengubah tempat ini menjadi tanah air mereka. Seberapa mengerikankah hal ini? Ini sebelumnya adalah daerah terbatas kehidupan, yang menghadap ke 9 surga 10 bumi. Adapun tanah, reruntuhan di bawah abu, itu jelas masih ditinggalkan oleh klan. Namun, cukup jelas bahwa ini adalah tempat penting yang mendasar. Tanpa diragukan lagi, mereka yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini pastilah anggota inti, makhluk yang paling kuat. Hanya saja, mereka telah dipadamkan. Sementara itu, jenis hal yang menakutkan ini jauh lebih penting daripada fakta bahwa beberapa klan dapat tinggal di sini. Kekuatan macam apa yang mampu menjungkir-balikan daerah terbatas kehidupan, membasminya? Dari kelihatannya, pertempuran saat itu sangat intens. Atau mengapa ada abu jenis ini di tanah? Orang harus mengerti bahwa abu itu terbentuk dari pembakaran tubuh para dewa. Di mana gerbangnya?
Si Hao mencari-cari. Dia tetap sangat waspada saat berjalan melalui reruntuhan ini. Itu karena ini adalah pusat daerah terbatas kehidupan. Dia tidak tahu mengapa itu dihancurkan. Segera setelah itu, Si Hao menggigil kedinginan. Kemudian, singa emas itu juga gemetar. Itu karena meskipun bangunan di sini rusak, tidak banyak, mereka masih mengeluarkan tekanan besar. Ada lempengan batu yang rusak dengan energi abadi yang mengalir keluar, agak mengerikan. Jelas tidak mungkin tempat ini memiliki kehidupan. Saat itu, orang-orang dan kejadian semuanya terkubur, tidak ada jejak kekuatan hidup dan hal-hal lain yang tersisa. Namun, tempat-tempat di mana penduduk asli tinggal masih menakutkan, terutama tempat ini. Ini adalah area di mana tokoh-tokoh inti tetap ada. Semua bangunan hancur, tidak ada yang tertinggal, hanya batu-batu raksasa, pilar tembaga, dan hal-hal lain di sana. Namun, itu masih membuat bulu kuduk seseorang berdiri tegak. Tempat tinggal makhluk abadi memiliki medan energi mereka sendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih tidak berpencar. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Si Hao dan singa emas yang cukup kuat, orang normal tidak akan dapat mencapai tempat ini sama sekali. Mereka semua akan jatuh di bawah tekanan. Orang dapat membayangkan bahwa jika tempat ini tidak hancur, bahkan jika tidak ada seorang pun di sini untuk menjaga tempat ini, tidak banyak orang yang dapat mencapai tempat ini. Itu terlalu menakutkan. Di mana gerbangnya? Singa emas juga mencari. Ia menghindari reruntuhan, memasuki kehampaan, berkeliaran di depan dua sungai besar. Begitu saja, mereka mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memperoleh petunjuk apapun, tidak dapat melihat aktivitas apapun dari awal hingga sekarang. Yin besar dan yang besar, ada jalan kuno di batas mereka yang mengarah ke alam bawah. Namun, di mana itu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Mengikuti petunjuk yang diperolehnya sebelumnya, dia sekarang datang ke sini, tetapi masih belum ada gerbang yang bisa ditemukan. Tiba-tiba, dia mulai memperoleh teknik Kunpeng, dua sayap muncul di belakangnya, bergoyang lembut. Kekuatan Yin besar dan yang besar menyebar, menghasilkan energi kacau. Benar, seharusnya di sana. Dia menyadari dengan kaget. Memperoleh Yin yang Great Dao di sini membuat Si Hao tiba-tiba melihat kebenaran. Di mana gerbang itu kemungkinan besar berada? Itu pasti tempat sungai Yin besar dan sungai yang besar berpotongan. Wilayah tempat persilangan itu memiliki energi kacau yang melonjak. Itu menyebar ke seluruh, membuat tempat ini sangat tidak jelas. Dia tiba, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tetap sangat berhati-hati. Si Hao melemparkan artefak ajaib. Sebelum memasuki titik di mana dua aliran berpotongan, sudah ada beberapa percikan yang dihasilkan, dan kemudian energi kacau melonjak, artefak ajaib itu mencair, hancur total. Ini membuat singa emas menghirup udara dingin, tanpa sengaja mundur. Ini adalah jalan kuno. Jika seseorang benar-benar masuk, bukankah mereka pasti akan mati? Ada yang tidak beres. Si Hao mengerutkan kening. Dia mulai memperoleh Yin yang Great Dao lagi. Kali ini, bukan hanya teknik Kunpeng, ia juga menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Petir. Ketika petir disebutkan, biasanya, orang akan selalu berasumsi bahwa petir melambangkan kehancuran, bahwa itu adalah penghakiman surga. Namun, ada juga cairan kesengsaraan petir, jenis kekuatan hidup yang luar biasa ini. Yin dan Yang, hidup dan mati, keduanya saling bertentangan, keduanya seimbang dan benar. Si Hao berubah, seluruh tubuhnya bersinar. Pola tak berujung muncul, terkadang ikan kun, terkadang burung peng besar, dan kemudian ia berubah menjadi petir, busur listrik di mana-mana. Suara keras terdengar. Seluruh dunia ini tampaknya telah meletus. Ao! Surai singa emas itu berdiri tegak, tetapi pada kenyataannya, seluruh bulu tubuhnya berdiri tegak, menjadi seperti jarum. Ia mengeluarkan teriakan keras, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Itu karena tepat pada saat ini sungai Yin besar dan sungai yang besar bergerak, mengubah lintasannya. Yang satu jatuh dari langit, yang satu lagi mengalir deras secara horizontal. Mereka masih berpotongan, tetapi jalur mereka telah berubah. Titik persimpangan mereka, tepat di mana Si Hao berada. Singa emas itu hanya menolak untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Apakah ini ilusi, atau apakah ini nyata? Apakah Huang akan mandi di sungai Yin besar dan sungai yang besar, akan kembali untuk berasimilasi ke dalam Dao besar? Singa tak kenal takut dapat mengatakan bahwa kedua sungai itu membawa banyak rahasia.
Mereka terbentuk dari simbol-simbol, kondensasi dari dua jenis kekuatan asal. Namun, kesimpulan yang mengerikan itu tidak terjadi. Di mana kedua sungai bertemu, sebuah gerbang muncul, sangat misterius, dan juga sangat aneh. Energi kacau dilepaskan darinya, sementara Si Hao berdiri tepat di luarnya. Pada saat ini, gerbang itu sudah terbuka. Orang bisa melihat jalan kuno yang terbuat dari batu-batu coklat pucat yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui yang jauh. Mereka menemukannya, tepatnya di sini. Si Hao terguncang. Ini pasti jalan yang bisa dia gunakan untuk kembali ke tanah airnya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa metode semacam ini diperlukan untuk membukanya, bahwa seseorang harus mahir dalam Yin Yang Great Dao. Beresonansi dengan kedua sungai ini, barulah jalan kuno misterius ini dapat dibuka. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa jalan kuno ini berada di tempat di mana Yin Agung dan Yang Agung berpotongan? Dari era apa ini tertinggal? Siapa yang menciptakannya? Juga, apakah alam bawah benar-benar sepenting itu bagi seseorang untuk menciptakan jenis jalan kuno ini yang menjaga hubungan? Mereka benar-benar menemukannya. Jalan inilah yang berada di daerah terbatas kehidupan yang telah hancur. Si Hao gembira dan terharu, ternyata semua usahanya tidak sia-sia. Dia menemukan jalan misterius untuk kembali ke rumah. Di kejauhan, singa tak kenal takut sangat terkejut. Apakah Huang benar-benar berhasil menemukan jalan itu? Kau, kemarilah. Si Hao memanggil singa itu. Singa emas itu sangat berhati-hati, berdiri di dekat sungai-sungai besar. Ia merasakan tekanan Dao Agung, tidak berani benar-benar memasuki air. Apakah kau memiliki keberanian untuk memasuki jalan kuno itu? Tanya Si Hao. Singa emas itu menggelengkan kepalanya. Meskipun melihat jalan kuno itu, ia tetap khawatir. Bagaimana jika ada bahaya saat ia masuk ke dalam? Pada saat yang sama, ia penuh harapan di kedalaman matanya, berharap Si Hao akan masuk ke dalam. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, maka ia akan terbebas. Pelangi ilahi terbang keluar, melilit singa emas itu. Itu seperti rantai, mengikatnya dengan kuat, terlebih lagi menyeretnya ke arah gerbang kuno itu. Si Hao adalah seorang kultivator alam pelepasan diri, sedangkan singa tak kenal takut masih belum mencapai level ini. Ketika keduanya dibandingkan, ada perbedaan besar, jadi itu mudah dibatasi. Kau? Ia mengeluarkan raungan, tidak pernah menyangka Si Hao sekuat ini. Bahkan ketika ia berdiri di tempat kedua sungai berpotongan, ia masih bisa menangkapnya. Kenyataannya, tidak ada bahaya di tempat kedua sungai berpotongan. Meskipun tempat itu ditutupi oleh energi kacau, itu sangat damai. Seolah-olah gerbang kuno itu bisa melindungi tempat ini. Masuk saja ke dalam. Si Hao mendorong gerbang hingga terbuka, lalu melemparkan singa emas itu ke dalam. Pada saat itu, suara tulang patah terdengar dari dalam tubuh singa emas itu. Ia ditekan oleh kekuatan misterius, hampir meledak berkeping-keping. Ah! Ia menjerit dengan menyedihkan. Di gerbang itu, tampaknya tidak ada banyak bahaya, tetapi ada medan gaya tak berbentuk yang menekan makhluk, membuat mereka menahan kekuatan yang melampaui batas. Bahkan singa emas itu tidak dapat bertahan, itulah sebabnya tubuhnya akan hancur begitu ia masuk. Benar saja, ia hanya bisa bertahan sebentar. Ia mulai berdarah dari ketujuh lubang, mengumpat tanpa henti. Itu karena ia akan mati. Ini bukanlah semacam penindasan formasi magis, juga bukan kemampuan ilahi atau teknik yang berharga, hanya kekuatan domain yang misterius dan kuat yang menghancurkannya. Si Hao segera menariknya keluar, karena masih ada beberapa rantai di tubuhnya yang dipasang olehnya sebelumnya. Jika ia selangkah terlambat, singa emas itu mungkin benar-benar mati di sana. Huang, aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Singa emas itu berteriak. Ia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini sebelumnya. Siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah, bahkan tubuhnya melengkung tak dapat dikenali, hampir menjadi gumpalan pasta. Ia meraung, tetapi ia tidak dapat berdiri, tergeletak tak berdaya di tanah. Baiklah, jika ada kesulitan, kita akan menghadapinya bersama. Aku hanya ingin kau mendapatkan bagian dari kesenangan dan kesulitan. Kata Si Hao. Kesenangan dan kesulitan pantatku, mengapa kau tidak masuk ke dalam? Singa emas itu sangat marah, benar-benar ingin menggigitnya. Aku akan masuk sekarang juga. Si Hao melepaskannya. Ia benar-benar melangkah masuk, mendorong gerbang kuno itu hingga terbuka, melangkah ke tangga batu berwarna abu-abu kecoklatan di belakangnya.
Pada saat itu, Si Hao merasa seolah-olah ia disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipak, menderita pukulan hebat, tubuhnya hampir hancur. Ini memang mengerikan. Bahkan seseorang sekuat dia pun menderita begitu hebat, dalam situasi yang berbahaya seperti itu. Puff! Si Hao batuk seteguk darah, karena dia merasa seolah-olah sebuah bintang besar menghantam punggungnya. Kemudian, dadanya, tulang depannya, bagian belakang kepalanya, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia sedang dihantam oleh bintang-bintang besar, menderita tekanan yang tidak bisa lebih besar lagi. Ini adalah penindasan yang ekstrim, sedikit lebih besar daripada kekuatan terbesar yang saat ini dimilikinya. Si Hao mengerti. Gerbang ini sangat menakutkan, terlepas dari apakah itu singa emas atau dirinya sendiri, atau orang lain, kekuatan yang mereka hadapi lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri. Pada level Si Hao, dia jelas seseorang yang sudah melampaui di atas, karena dia melakukan ini di setiap alam kultivasi, sempurna dan tanpa celah, atau bagaimana dia bisa mengabaikan semua rekan-rekannya, menyapu semua anak muda klan kaisar asing? Namun, dia sangat menderita di sini. Ini adalah jenis penindasan alam ekstrim, tetapi itu melampaui batas dari apa yang bisa dia tahan saat ini. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Seluruh pori-porinya menyemburkan darah, Si Hao menjadi manusia berdarah. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Kekuatannya terlalu mengerikan. Dia sangat terkejut. Tidak heran bahkan singa emas itu, dengan bakatnya yang luar biasa, hampir terbunuh saat masuk, langsung mengalami 100 tulang patah. Itu mengerikan. Untungnya, Si Hao berhasil bertahan. Akhirnya, tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara, tetapi dia berhasil bertahan. Meskipun darah masih menetes keluar dari pori-porinya, dia benar-benar bertahan. Paling tidak, semua tulangnya baik-baik saja, tidak ada satupun yang patah. Setelah waktu yang lama berlalu, meskipun dia batuk beberapa kali lagi dan mengeluarkan darah, kondisinya tidak semakin memburuk. Dia melangkah maju, tetapi dia menemukan bahwa jalan ini sangat sulit, seperti ini sepanjang jalan. Pada akhirnya, Si Hao berdiri di sana, baru kembali setelah diam-diam mengalami tempat ini untuk waktu yang lama. Singa emas itu benar-benar putus asa. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki tubuh abadi bawaan? Itu benar-benar aneh, benar-benar mampu menahannya. Dia berharap sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Si Hao. Jika dia mati di dalam, maka dia akan bebas menjelajahi dunia. Aku percaya bahwa selain aku, mungkin tidak banyak lagi yang dapat menahan kekuatan ini di dunia ini sekarang. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya berubah. Dia melemparkan singa emas itu ke dalam artefak magis spasial, berkata, maaf." Setelah mengatakan ini, dia membawa artefak magis itu bersamanya, memasuki gerbang ini. Dia ingin melakukan tes, melihat apakah akan ada bahaya jika dia membawa orang tuanya ke dalam. Singa emas itu seluruhnya berwarna emas, tetapi sekarang, wajahnya berubah sedikit hijau. "Bajingan kecil, kau dan aku belum selesai." Untungnya, itu tidak terpengaruh. Setelah artefak ajaib dikumpulkan ke dalam tubuh Si Hao, dialah yang menanggung semua tekanan eksternal, itu tidak menyebar ke artefak ajaib spasial di dalam dirinya. Tidak ada bahaya. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir lagi, kata Si Hao. Dia melepaskan singa emas itu. Kemudian, manusia dan binatang itu melompat keluar dari bumi yang kacau. Sungai besar itu meluap, terus-menerus terjalin, kembali ke posisi semula. Semuanya berjalan dengan sempurna. "Ayo pergi." Setelah Si Hao dan singa emas pulih sepenuhnya, dia menunggangi tubuhnya, meninggalkan wilayah ini, memasuki bumi besar di bawah. Saat mereka pergi, kedua sungai di langit menghilang, pola dao besar semuanya lenyap. Kemudian, Si Hao meninggalkan tanah abu, melaju kencang, sehingga berangkat ke kejauhan. Sejak dia menemukan jalan pulang, dia tidak ingin tinggal terlalu lama di 3000 provinsi. Setelah membereskan beberapa masalah, dia akan membawa orang tuanya bersamanya, bergegas turun ke alam bawah. Sungguh disesalkan. Aku tidak dapat menemukan apapun tentang orang-orang atau peristiwa yang terkait dengan aula tertinggi. Si Hao menghela nafas. Dalam perjalanan kembali, dia menggelengkan kepalanya. Ketika dia kembali ke 3000 provinsi, dia selalu memperhatikan hal ini, bahkan bertanya kepada Dewa Qin tentang hal itu, tetapi tidak ada hasil. Lupakan saja, begitu aku kembali ke 3000 provinsi di masa depan, aku akan mencari semuanya dengan hati-hati.
Si Hao menghela nafas ringan. Garis keturunan aula tertinggi tidak dapat ditemukan lagi sekarang. Bahkan guru Ki Daolin dari masa lalu menghilang tanpa jejak. Si Hao bergegas, kembali ke klan Qin. Saat dia kembali, dia melihat banyak ekspresi orang aneh saat mereka menatapnya, membawa rasa hormat. "Kakak, kamu kembali." Qin Hao segera bergegas kembali, matanya menyala-nyala. "Apa yang terjadi?" tanya si Hao. "Kakak, apakah kamu bahkan tidak takut pada makhluk tertinggi? Berita menyebar di luar, mengatakan bahwa klan angin ingin kamu mati, namun pada akhirnya, mereka benar-benar dimusnahkan olehmu. Bahkan setelah tokoh tingkat makhluk tertinggi mengambil tindakan, namun kamu masih tidak terpengaruh," kata Qin Hao. Si Hao tercengang. Berita tentang pertempuran sengit dengan Feng Qiang, Yuan Qing, dan yang lainnya sudah menyebar. Si Ziling dan Qin Yining juga bergegas. Keduanya seolah terbebas dari beban, menghela napas lega. Itu karena mereka benar-benar sangat khawatir. Putra tertua mereka berhadapan dengan makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gelisah? Mereka takut sesuatu yang berbahaya terjadi. Mereka sudah hampir gila. Tak lama kemudian, Immortal Qin juga datang untuk memberitahunya beberapa hal. Sekarang, banyak kekuatan di 3000 provinsi mendengar apa yang terjadi. Mereka semua sangat terkejut, merasa sangat gelisah. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sebelumnya bergabung, ingin berurusan dengan Si Hao. Mereka semua tidak dapat duduk dengan tenang. Ada berita bahwa leluhur tua klan Angin 9 Surga mengambil tindakan, ingin membunuhmu, kata Immortal Qin. 2 jimat leluhur tua klan Angin tidak dapat membunuh Si Hao, memicu alarm besar, meninggalkan klan ini dalam situasi yang sangat pasif. Ada desas-desus bahwa makhluk tertinggi ini akan secara pribadi turun ke alam bawah untuk membunuh Si Hao. Pada saat yang genting, makhluk tertinggi Akademi Abadi dan Akademi Suci berhenti di pintu masuk klan mereka, menghalanginya, mencegahnya memasuki alam bawah. Si Hao terkejut. Leluhur klan Angin sebenarnya ingin secara pribadi mengambil tindakan. Jadi, ketika berita bocor, orang-orang yang membawa berita turun dari 9 surga, beberapa kekuatan dari 3000 provinsi terguncang. Lihat, harta karun yang dibawa ke sini semakin menumpuk tinggi. Qin Abadi tertawa. Di beberapa gedung, harta karun dan material benar-benar bertumpuk tinggi, semuanya adalah barang-barang yang diputuskan oleh beberapa sekte besar untuk dilepaskan demi menetralkan dendam, dan dibawa ke sini. Nah, kali ini, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Apakah kamu menemukan jalan kuno itu? Tanya si Ziling. Sudah, aku sudah menemukannya. Kita bisa kembali, kata Si Hao. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di sini menjadi terkejut. Ayo, kita pulang. Hari ini, saat ini juga, kita akan kembali ke alam bawah. Si Ziling berkata dengan penuh semangat. Baiklah, kita akan berangkat sekarang juga melalui jalan kuno itu. Si Hao mengangguk. Sekarang, dia akhirnya akan kembali ke alam bawah. Si Ziling sangat terharu. Dia telah meninggalkan alam bawah selama bertahun-tahun. Hari ini, dia akhirnya akan kembali. Dia sangat senang dan bersemangat. Namun, segera setelah itu, ekspresinya menjadi gelap, karena kakek 15 masih berada di makam abadi, tidak mungkin dia bisa mengikuti mereka kembali. Ini membuatnya penuh penyesalan, bahkan merasakan dorongan untuk tetap tinggal. Kakek butuh beberapa tahun setidaknya untuk terbangun. Ayo kembali dulu. Karena kita menemukan jalan kuno, akan ada kesempatan untuk kembali di masa depan, kata Si Hao. Si Ziling mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara. Dia juga tahu bahwa akan ada terlalu banyak bahaya bagi putra sulungnya jika dia tetap berada di alam yang lebih tinggi, karena banyak orang yang mengincarnya. Semuanya adalah tokoh besar. Jika bukan karena 2 individu kuat Akademi Abadi dan Akademi Suci yang menghentikan leluhur klan Angin, makhluk tertinggi akan secara pribadi turun dari 9 surga untuk menyingkirkan Si Hao. Sayang sekali. Dunia bawah, negara surgawi, aku belum mengunjungi tempat-tempat ini, belum menyelesaikan urusan dengan mereka. Si Hao sangat menyesal. Nah, jangan repot-repot dengan hal-hal ini untuk saat ini, mari kita bergegas kembali ke alam bawah terlebih dahulu. Selama kita damai, maka semuanya baik-baik saja, kata Qin Yining. Dia selalu sangat khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Tidak mudah bagi putra sulungnya untuk kembali hidup-hidup dari perbatasan desolate. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi. Si Hao mengangguk.
untuk sementara melupakan semua ini. Itu karena dia tahu bahwa 3.000 provinsi masih memiliki makhluk abadi yang hancur, jadi dia belum bisa mengabaikan dunia. Si Ziling dan Qin Yining segera pergi, mulai membereskan semuanya sebagai persiapan untuk perjalanan pulang mereka. Menjelang ini, Dewa Qin tidak menghentikan mereka, membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Yang mengejutkan adalah bahwa Qin Hao tidak tergerak, masih berdiri di sana, tidak berniat pergi. Si Hao tergerak. Dia melihat ke arahnya, tetapi tidak bertanya mengapa dia tidak mengemasi barang-barangnya. Kakak laki-laki, aku ingin tinggal di sini. Denganmu menjaga ayah dan ibu, aku merasa tenang. Aku akan tinggal di 3.000 provinsi, melanjutkan kultivasiku di alam yang lebih tinggi. Kata Qin Hao. Dia menyatakan niatnya untuk tinggal di alam yang lebih tinggi, terus berkultivasi di sini, karena alam yang lebih rendah kekurangan esensi spiritual, dao besar tidak lengkap, tidak cocok untuk kultivasi. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menghela nafas ringan. Dia mengangguk, memahami niat adik laki-lakinya. Situasi Qin Hao memang merepotkan. Dalam hal lingkungan kultivasi, 8 wilayah alam bawah, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tidak dapat dibandingkan dengan 3.000 provinsi alam atas. Si Hao mengerutkan kening. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu dengan benar, membicarakan semuanya. Mereka mungkin enggan berpisah denganmu. Kakak laki-laki, jika kamu pergi ke alam bawah seperti ini, kultivasimu akan... Qin Hao khawatir. Ini adalah kekhawatiran yang tulus. Sekarang, kakak laki-lakinya telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan, prestasinya di masa depan tidak terbatas, memecahkan semua rekor di era yang hebat ini. Jika dia langsung menuju ke alam bawah seperti itu sama saja dengan mengikat tangan dan kakinya sendiri. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kultivasinya, bahkan mungkin berhenti total. Si Hao berpikir dengan hati-hati sebentar, lalu berkata, ya akan ada beberapa efek, tetapi itu tidak akan serta-merta menghentikan jalanku. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, bagiku, mungkin itu adalah jenis penajaman yang diperlukan. Meninggalkan 3.000 provinsi dan menuju penjara alam bawah bukan hanya untuk bersembunyi dari musuh, itu juga bisa dianggap sebagai jenis kultivasi yang berbeda. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa alasan dia kembali. Selain karena merindukan kampung halamannya, alasan terbesarnya adalah untuk menghindari bahaya. Dia harus menghindari klan angin, klan Wang, klan Jin, makhluk abadi yang hancur, dan kekuatan lainnya. Selain itu, perjalanannya ke alam bawah juga benar-benar karena dia ingin menempa jati dirinya yang sebenarnya di lingkungan yang ekstrim. Dia memiliki jenis kepercayaan diri ini. Jalannya berbeda dari yang lain, menggunakan tubuh sebagai benih. Pada akhirnya, yang harus dia buka adalah perbendaharaan batinnya sendiri, tidak terlalu bergantung pada langit dan bumi yang lebih besar. Kenyataannya, tubuh sebagai benih adalah jalan yang paling sulit. Alasan mengapa ada jenis metode hebat ini adalah karena ada beberapa orang yang percaya bahwa jika dunia berubah, hukum alam berubah. Pada saat itu, situasi para kultivator mungkin menjadi mengkhawatirkan. Perjalanan Si Hao ke alam bawah kali ini dapat dianggap sebagai jenis penempaan. Dia akan turun ke alam bawah untuk mengasah dirinya, mencoba bertahan hidup dan menerobos di lingkungan terburuk, tetap menjadi lebih kuat. Apa? Anakku, kamu akan tinggal di alam yang lebih tinggi? Ketika Qin Yining kembali dan mengetahui keputusan Qin Hao, matanya langsung memerah. Dia sangat terluka, dan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak keduanya akan tetap tinggal, tidak kembali bersama keluarga ke tanah air mereka. Apa bagusnya kultivasi? Selama kalian semua aman, keluarga kita tetap bersama, maka semuanya baik-baik saja. Kita bisa menjauh dari perselisihan, tidak perlu mengambil risiko di alam yang lebih tinggi. Qin Yining menasihati. Matanya berkaca-kaca. Qin Hao membantunya menyeka air matanya. Berkata, ibu, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan cara yang biasa-biasa saja. Aku tahu kakak laki-laki juga tidak akan melakukannya. Dia hanya pergi ke alam yang lebih rendah untuk sementara waktu menyendiri. Dia akan kembali cepat atau lambat. Sementara itu, aku akan berkultivasi di alam yang lebih tinggi. Tunggu dia. Di masa depan, kami akan membawa kalian semua kembali juga. Nah, apa yang kamu katakan? Si Ziling menatapnya. Dia sebenarnya sangat ingin putra keduanya kembali juga. Kita adalah kultivator, jadi karena kita telah berjalan di jalan ini, kita harus membawanya sampai akhir. Hanya dengan berdiri di puncak, menjadi yang paling kuat, kita dapat melampaui yang lain, mengabaikan dunia, menjadi bebas dan tidak terkendali. Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi kacau,
kedamaian sementara hanyalah sebuah hayalan. Aku dan kakak laki-lakiku sedang memanfaatkan masa damai yang singkat ini untuk bercocok tanam, karena kami tidak tahu kapan itu akan berakhir. Dengan bangkit dengan cepat, kami dapat menggunakan kekuatan kami untuk menghadapi perubahan masa depan yang tidak terduga. Keputusan Qin Hao tegas. Si Zed Iling dan istrinya membuka mulut, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Si Hao juga agak terkejut, tidak menyangka adik laki-lakinya benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Dia telah tumbuh cukup dewasa seperti yang diharapkan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Si Hao melepaskan baju perang umur panjang, mengembalikannya kepada adik laki-lakinya. Kemudian, setelah berpikir sebentar, dia berkata, ikutlah denganku sebentar. Dia ingin menyampaikan beberapa tindakan penyelamatan hidup, teknik rahasia, dan hal-hal lain kepada Qin Hao. Ini adalah metode dan pengalaman rahasia yang dia peroleh setelah mengalami darah dan api. Begitu saja, si Hao berhenti selama 2 hari lagi, memberi instruksi kepada Qin Hao. Immortal Qin senang menyaksikan semua ini, lagi pula, dia telah berinvestasi cukup banyak pada Qin Hao, jadi dia berharap melihat Qin Hao tetap tinggal. Jadi, dia tentu saja tidak mengganggu mereka. Selama 2 hari terakhir ini, ada sekte yang terus-menerus mengunjungi mereka, mengirimkan hadiah penting yang bahkan lebih berharga dari sebelumnya. Jelas bahwa si Hao telah membantai kejayaannya. Bahkan jejak makhluk tertinggi tidak dapat membunuhnya, jadi mudah dibayangkan bahwa begitu dia bangkit, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Tentu saja, pertempuran alam roh masih menjadi alasan utama, membuat bahkan Istana Abadi sangat menderita. Apa yang terjadi sama sekali tidak mungkin untuk diprediksi. Semua sekte terguncang, hati mereka membawa ketakutan. Ini luar biasa, ada begitu banyak obat spiritual. Bahkan jika kita makan 1 tangkai sehari, kita bisa makan untuk waktu yang sangat lama. Semua senjata ini berharga dengan asal-usul yang istimewa. Aku suka tombak itu. Anak-anak yang dibawa si Hao kembali dari Desolate Border semuanya sangat gembira. Mereka semua sangat bahagia selama beberapa hari terakhir ini, bertugas mengatur hadiah yang dikirim klan. Singa Emas juga mengawasi ini, mengirim tumpukan harta secara terpisah ke berbagai artefak magis spasial. Selama periode ini, ada orang-orang yang datang satu demi satu, semuanya tokoh besar, individu tingkat tinggi dari berbagai sekte. Itu sampai pada titik di mana bahkan penguasa sekte dan tetua tertinggi dari beberapa sekte, tokoh-tokoh yang kata-katanya membawa bobot yang sangat besar di sekte mereka, datang ke Gunung Abadi hanya untuk menemui si Hao. Beberapa dari mereka datang untuk meminta maaf dengan rendah hati, beberapa untuk mempererat hubungan mereka. Mereka semua tahu bahwa Huang adalah naga tersembunyi, seseorang yang akan bergegas ke surga suatu hari nanti. Teman kecil, kamu benar-benar layak menjadi naga di antara manusia. Di masa depan, prestasimu akan tak terukur. Seseorang memuji di ruang resepsi. Selama 2 hari ini, si Hao menyampaikan metode rahasia kepada Qin Hao, tidak menghabiskan banyak waktu dengan pengunjung. Namun, dia masih agak berhati-hati dengan mereka yang berasal dari sekte besar, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Anak muda yang terhormat, apakah kamu memiliki pendamping Dao? Diriku yang rendah hati memiliki seorang putri pada usia 16 tahun, benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Di ruang resepsi, seorang penguasa sekte benar-benar berbicara seperti ini. Dia berasal dari warisan yang sangat kuno dan jauh, sebenarnya secara langsung mencoba untuk mempererat hubungan seperti ini. Dia masih tidak memilikinya. Qin Yining juga ada di sini, bahkan lebih langsung, matanya bahkan berbinar. Itu karena dia ingin si Hao menikah lebih awal, meninggalkan anak-anak. Kalau tidak, kedua putranya ini selalu mendapat masalah selama beberapa tahun terakhir, benar-benar membuatnya takut. Ketika si Ziling mendengar ini, dia juga tergerak, mengangguk. Ambisi kedua anak itu besar, keduanya ingin menembus surga, jadi dia juga ingin memiliki beberapa cucu lebih awal. Di masa depan, kedua putra itu bisa menjadi liar di dunia setelahnya. Haha, itu berita bagus. Putriku memiliki mata yang jernih dan paras yang indah, cantik dan menawan, memang kecantikan yang langka. Si Hao terdiam. Dia menatap Qin Hao terlebih dahulu, dan kemudian pada orang tuanya, berkata, ya usiaku dan adik laki-lakiku sama, dia bisa menikah dengannya dan merawatnya. Jika kita meninggalkannya sendirian di alam yang lebih tinggi, tidak seorang pun dari kita akan bisa merasa tenang. Hatiku milik Dao, saat ini aku tidak memiliki pikiran fana. Qin Hao buru-buru menggelengkan kepalanya. Anak-anak itu pemalu. Qin Yining tertawa. Kemudian,
dia menatap kedua saudara itu dengan tajam, lalu membawa wanita muda itu mendekat, sangat antusias. Kemudian, dia sangat galak, dan juga tegas. Diam-diam memberitahu kedua saudara itu, menuntut agar masing-masing dari mereka harus menikahi seorang istri, atau dia tidak akan setuju. Jika kamu ingin tetap tinggal di alam yang lebih tinggi, kamu harus memenuhi keinginan ayah dan ibu. Si Hao melotot, melihat ke arah Qin Hao. Dia tidak bisa berdebat dengan orang tuanya, jadi dia hanya bisa menekan Qin Hao. Kenyataannya, si Ziling dan Qin Yining paling berharap agar si Hao menikah terlebih dahulu, memiliki anak sendiri. Namun, mereka tahu bahwa terlalu banyak hal yang terjadi pada si Hao di masa lalu. Misalnya, gurunya yang terhormat Meng Tianzeng baru saja meninggalkan dunia, teman dekat klan api Huolinger kalah dari pihak lain, jadi tidak mudah untuk memaksanya. Namun, ketika beberapa orang lain datang berkunjung, Qin Yining berubah pikiran. Selain itu, ada kemarahan di matanya. Orang-orang klan surgawi benar-benar datang, apalagi membawa seorang wanita muda. Ya, seharusnya wanita muda bernama Yunxi. Seseorang menjawab. Klan surgawi ingin meredakan ketegangan di antara kita. Aku mengerti maksud mereka. Biarkan anak bernama Yunxi itu tetap tinggal, yang lain bisa pergi. Kata Qin Yining. Dia membawa gelombang kebencian di dalam hatinya, karena dia sangat mengerti bagaimana anak tertuanya pergi ke kota surga justru karena dia mengawal anak bernama Yunxi itu. Namun pada akhirnya kebaikannya dibalas dengan kebencian. Dia tidak merasakan sedikit pun perasaan baik terhadap klan ini. Hari ini, sekarang setelah topik tentang putra tertuanya memilih seorang istri muncul, ini bisa dianggap sebagai menagih hutang. Klan surgawi yang ramah datang, membuat banyak orang menampakkan ekspresi aneh. Cukup banyak orang yang mendengar tentang dendam antara Huang dan klan ini. Si Hao agak terkejut. Dia baru saja membawa pergi batu abadi klan, namun pihak lain sudah datang mengetuk pintu mereka. Apakah ini benar-benar untuk meredakan hubungan? Dia memperkirakan pihak lain kemungkinan besar ingin meminta batu abadi itu kembali. Tidak mungkin dia akan mundur. Batu ini terlalu penting baginya. Itu bisa beresonansi dengan prasasti emas abadi kekosongan, menghasilkan kitab suci yang tak tertandingi. Jika bukan karena dia selalu mencari jalan kembali ke alam bawah baru-baru ini, dia pasti sudah lama memulai penelitiannya tentang itu. Tetua klan surgawi ingin berkunjung. Seseorang melaporkan lagi. Sebelumnya, Qin Yining menahan amarah, ingin mengusir utusan klan ini, hanya meninggalkan Yunxi. Tetapi pada akhirnya, para ahli klan surgawi tidak setuju, tetap meminta kunjungan. Baiklah, biarkan mereka masuk. Kata Qin Yining. Dia juga tahu bahwa orang yang ditakuti pihak lain adalah si Hao, putra sulungnya, yang takut bahwa begitu dia dewasa, dia akan datang ke klan surgawi untuk benar-benar menyelesaikan semuanya. Alasan dia marah, agak kehilangan ketenangannya, adalah karena dia merasa kasihan pada si Hao. Saat itu, dia telah menunjukkan kebaikan, tetapi pada akhirnya, pihak lain hampir menyiksanya sampai mati. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan kebenciannya, mendapatkan balasan atas putra sulungnya. Tetua klan surgawi masuk. Ketika dia melihat tokoh-tokoh penting dari sekte besar lainnya di aula, bahkan master sekte, dia sangat terkejut. Sebelumnya, tetua klan surgawi berpikir bahwa dia telah menundukkan kepalanya sedikit dengan tidak pergi meskipun dia ditolak, mempertimbangkan untuk memberikan wajah gunung abadi. Namun, sekarang sepertinya ini hanya dapat dianggap masuk akal. Mereka yang bisa menjadi utusan secara alami berbakat dalam berbicara. Tetua dari klan surgawi ini sangat sopan, tidak menyebutkan hal-hal masa lalu, hanya dengan bijaksana menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan sejumlah imbalan. Tipe apa? Si Ziling bertanya dengan dingin. Dia juga menahan segumpal kebencian di dadanya, merasa seperti dia harus bertindak lebih keras karena apa yang dilakukan klan saat itu. Tetua ini diam-diam mengirimkan suara, mengklaim bahwa mereka bersedia meminjamkan si Hao batu abadi terbang untuk saat ini, selama dia mengembalikannya di masa depan. Terhadap ini, si Ziling menghadapinya dengan acuh tak acuh. Si Hao tertawa, tidak mengatakan apa-apa. Itu karena ini adalah rampasan perangnya. Adapun apakah dia akan menerima atau menolak klan surgawi, itu akan tergantung pada suasana hatinya. Tetua klan surgawi mendesah. Ia tahu bahwa batu abadi ini kemungkinan besar akan hilang selamanya. Mungkin mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka pada Yunxi. Ia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, ia menguatkan diri dan mengungkit kejadian masa lalu, mengatakan bahwa klan surgawi terlalu impulsif, bahwa mereka seharusnya tidak mengganggu Huang.
Selain itu, ia dengan hati-hati menyatakan bahwa Yunsi dan Si Hao sebelumnya berhubungan baik, teman dekat, jadi mereka sekarang bersedia mengirimnya bersama Si Hao ke alam bawah. Masih ada utusan dari sekte besar lainnya dan bahkan master sekte di sini. Kata-kata ini seharusnya didiskusikan secara pribadi, tetapi Qin Yining tidak memberinya kesempatan, hanya menerima utusan klan surgawi dalam situasi seperti ini, itulah sebabnya ia hanya bisa tetap di sini. Di istana, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, beberapa orang langsung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, membuat wajah para ahli klan surgawi menjadi merah karena panas. Itu karena klan surgawi adalah sekte besar, bahkan jika sekarang menurun, reputasinya masih ada. Pada tahun-tahun kuno, mereka memperebutkan gelar kaisar di 3.000 provinsi. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya, mereka masih memiliki prestise, dukungan, dan sisa kejayaan. Namun, hari ini, mereka harus merendahkan pendirian mereka seperti ini, itu benar-benar membuat orang lain terguncang. Seorang wanita muda berpakaian ungu berjalan ke aula istana, rambut ungu panjangnya terurai, kulitnya putih bersih dan cemerlang, matanya besar, ramping, dan anggun. Dia benar-benar menawan, kecantikannya menyembunyikan bulan dan mempermalukan bunga-bunga. Jenis kecantikan ini tidak membutuhkan banyak kata untuk menggambarkannya. Itu membuat beberapa tetua mengungkapkan ekspresi kaget, terguncang dalam hati. Orang harus memahami bahwa orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup dalam waktu yang tak terbatas, lama tidak terpengaruh oleh cita-cita sekuler. Kulit Yunsi memerah, merasa sangat malu, pada saat yang sama membawa kejengkelan. Dia merasa datang ke klan Qin seperti ini, menunjukkan dirinya di aula adalah hal yang sangat memalukan. Terhadap pengaturan klan, dia sangat menentang. Dulu, hubungannya dengan Si Hao sangat dekat, tetapi sekarang, dia disingkirkan oleh klan, itu bukan jenis hubungan yang setara. Ketika dia memikirkan hubungan masa lalu mereka, dan kemudian melihat situasi saat ini, dia merasa agak sulit untuk berbicara. Yunsi, duduklah di sini. Si Hao mengundangnya untuk duduk, tidak ingin melihatnya ditatap, juga tidak mau dipermalukan di sini. Dia merasa klan surgawi terlalu tidak praktis, benar-benar melakukan hal semacam ini, tidak mempertimbangkan perasaan Yunsi sama sekali. Jika dia berada di tempatnya, dia pasti akan merasa seperti ini melewati batas, bahwa itu memalukan. Tetua, aku bukan benda, aku makhluk surgawi berdarah daging. Yunsi tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi malah mengirimkan suara. Dia menolak, tetapi dia tetap tidak ingin orang lain mendengarnya, membuat klan surgawi menjadi bahan tertawaan. Namun, mereka yang berkumpul di sini semuanya adalah ahli, beberapa mampu menyadap pesan. Paling tidak, para master dan tetua tertinggi itu dapat melakukannya, karena tingkat kultivasinya masih belum cukup. Si Hao tentu saja mendengar ini juga. Ketika tetua klan surgawi melihat perubahan ekspresi wajah beberapa orang, dia langsung tahu apa yang terjadi, wajahnya berubah. Dia juga sedikit kesal, klan surgawi kehilangan muka hari ini lagi. Aku masih agak menyukai anak ini, tinggalkan saja dia di sini. Kau bisa pergi. Qin Yining berkata, meskipun kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan tetua klan surgawi, putranya sendiri sudah cukup untuk mengancam mereka. Karena itu, dia berbicara, terlebih lagi dengan penuh percaya diri. Ini tidak menindas orang lain terlalu jauh, tetapi menghadapi klan surgawi dengan dingin. Klan lain sudah melakukan semua hal itu, jadi mengapa dia harus menghadapi mereka dengan hormat? Situasinya langsung menjadi sedikit kaku. Bagaimanapun, ini adalah klan surgawi, klan besar yang dulunya disebut klan kaisar di 3.000 provinsi, sangat berpengaruh. Itulah sebabnya beberapa orang mencoba meredakan keadaan. Segera setelah itu, beberapa klan lain datang berkunjung. Itu karena mereka semua tahu bahwa Si Hao mungkin akan pergi kapan saja sekarang. Jarang baginya untuk benar-benar muncul di Gunung Abadi, jadi mereka semua datang untuk mempererat hubungan mereka. Yang mengejutkan adalah bahkan seseorang dari Taman Bunga Matahari Iblis datang. Mereka tidak mengirim hadiah apapun, sikap mereka biasa saja, tidak seperti mereka ingin menghilangkan dendam. Mereka hanya datang ke sini untuk mendengarkan situasinya. Kemudian, seseorang dari bumi dunia bawah datang, masih agak sopan. Meskipun kerangka hitam itu membawa energi kematian dunia bawah, mereka tetap mengirim beberapa hadiah. Seseorang dari negara surgawi juga datang, hadiahnya biasa saja, sikapnya agak dingin, jelas di sini hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Kedatangan orang-orang ini membuat banyak orang terkejut. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa klan-klan besar ini tidak berencana untuk memperburuk hubungan mereka dengan Huang dalam jangka pendek. Di mata orang-orang ini,
kebangkitan Huang tidak bisa lagi dihentikan. Mereka merasa bahwa dendam mereka dengan Huang saat itu terlalu besar, biasanya sulit untuk dilenyapkan. Sepertinya sebagian besar dari mereka telah mencapai semacam kesepakatan secara pribadi. Meskipun klan-klan ini tampaknya tidak begitu ramah, hal itu membuat lebih banyak sekte terkejut, sehingga menyebabkan sekelompok orang datang. Kereta Duomo dari sekte barat telah tiba. Seseorang melaporkan. Banyak orang terguncang ketika mendengar ini. Dia adalah individu yang kuat dari sekte barat, statusnya terhormat, sangat tangguh. Dia telah hidup dalam waktu yang sangat lama. Duomo tiba. Dia mengenakan satu set pakaian sutra usang yang berwarna merah tua seperti darah, banyak benang emas yang dijalin ke dalamnya. Pakaian itu sudah cukup usang, memberikan kesan kuno dan mendalam. Banyak orang terkejut. Ini seharusnya adalah sosok kuno dari era besar terakhir. Yang dia kenakan adalah artefak berharga pelindung dari garis keturunan biksu kuno, Kasaya. Duomo membawa beberapa hadiah, termasuk manik-manik yang tidak berkilau. Warnanya kuning muda dengan garis-garis hitam. Akibatnya, mata singa tak kenal takut di sisi Si Hao menjadi tajam, menatapnya dengan tajam tanpa melepaskannya. Ini adalah butiran abu biksu kuno, benar-benar tak ternilai harganya, tetapi akhirnya diberikan kepada Si Hao. Banyak orang terharu. Sisa-sisa biksu kuno dari era besar terakhir, setiap barangnya sangat berharga, apalagi tulang Dao terakhir yang tertinggal setelah kehancuran, yang bahkan lebih menakjubkan. Terlepas dari seberapa besar dendam di antara kita, dengan abu ini, itu seharusnya cukup untuk melenyapkannya. Singa emas itu menelan ludah dalam hati, menatapnya dengan kaku. Sekte barat itu dalam dan tak terukur, hanya mereka yang bisa memberikan hal semacam ini. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan, langsung menerimanya. Kemudian, yang membuat semua pihak terkejut adalah bahwa pengunjung yang datang sesudahnya berasal dari perbatasan Desolate. Ada pengunjung dari keluarga Tuogu Yulong, serta keluarga Wei keluarga Empat Phoenix. Mereka semua adalah keluarga umur panjang. Tentu saja, Tuogu Yulong dan individu generasi muda lainnya tidak datang, masih berkeliaran di 9 surga. Mereka tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Ini memicu keributan. Bahkan orang-orang dari keluarga umur panjang muncul, datang ke sini untuk mengantarnya pergi. Ini membuat beberapa warisan dari 3.000 provinsi sangat terguncang, menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati. Mereka sekarang tahu bahwa prestasi pertempuran Huang di Imperial Pass bahkan lebih memukau daripada rumor, atau kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Kemudian, seseorang dari sekte penyembuhan surga datang. Ini adalah warisan dari 3.000 provinsi, yang berafiliasi dengan Dao penyembuhan surga dari 9 surga. Mereka mengirim surat, memberitahu Si Hao bahwa Yu Chen dan King Yi sedang bersiap untuk bergabung bersama, menjadi satu. Jika Si Hao punya waktu, dia bisa menunggu sebentar, karena dia akan datang ke 3.000 provinsi. Orang-orang sekte penyembuhan surga tidak hanya mengirim surat, mereka juga berbicara dengan bijaksana, sangat sopan ketika berbicara dengan Qin Yining. Semua orang tergerak. Seberapa kuat sekte penyembuhan surga? Mereka memiliki Dao penyembuhan surga 9 surga untuk diandalkan, pohon ini benar-benar memiliki akar yang dalam, warisan umur panjang yang abadi di belakang mereka. Wanita suci mereka jelas tidak bisa menikah dengan orang lain, namun sekarang, sepertinya mereka jelas-jelas mulai mengendur. Itu benar-benar menggelikan. Hanya orang yang sudah mati, namun kalian semua berusaha keras untuk menetralkan dendam. Apakah itu perlu? Tepat pada saat ini, tawa yang sangat dingin terdengar tepat di luar klan Qin, mengguncang langit. Suara itu menyebar seperti gelombang laut, beriak keluar. Semua orang terkejut. Mereka yang datang semuanya adalah individu yang kuat, terlebih lagi tokoh-tokoh yang tangguh. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena mereka tahu bahwa seorang individu yang kejam akhirnya datang. Selama ini, ada beberapa yang percaya bahwa tidak semua orang bersedia menerima situasi ini, bahwa pasti akan ada orang-orang yang akan menunjukkan permusuhan mereka terhadap Huang sebelum dia pergi, bahkan mungkin berselisih dengannya secara langsung. Sekarang, pemandangan ini benar-benar muncul. Di langit, ada gelombang darah yang bertahan, cahaya merah warna-warni menerangi langit. Itu juga seolah-olah bunga lili laba-laba merah tua mekar, sangat menyeramkan. Negeri Surgawi. Ada beberapa yang terkejut, ini adalah aura pembunuh dari negeri Surgawi. Ketika tokoh-tokoh penting dari klan ini bergerak keluar, mereka seringkali menghasilkan pemandangan seperti ini,
yang menunjukkan bahwa akan ada pembunuhan dan pembantaian. Tentu saja, situasi seperti ini jarang terlihat, karena mereka suka bergerak melalui kegelapan, menyerang dari belakang. Jarang mereka muncul dari depan. Hanya ketika mereka yakin bahwa tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, bahwa mereka dapat secara langsung mendominasi lawan mereka, barulah mereka akan tampil seperti ini, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Immortal Kin angkat bicara, terlebih lagi berdiri tegak, melihat keluar istana. Di luar gerbang Gunung Klan Qin, warna darah menyebar, kekuatan ilahi yang kuat beriak keluar, sudah siap menyerbu masuk. Teman Dao Qin, kau terlalu memikirkan banyak hal. Kami tidak datang untuk berurusan dengan klan Qin, melainkan makhluk jahat kecil itu, Si Hao. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan, kabut darah segera melonjak dengan kuat. Kau telah melewati batas, ini klan Qinku, anak itu adalah keturunan klanku. Immortal Qin berjalan keluar dari istana, melihat ke dalam awan darah tebal. Adapun Si Hao, dia juga berdiri, berjalan lama di luar istana. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jika hanya negara surgawi yang melakukan ini, maka itu benar-benar risiko yang terlalu besar. Ini terjadi, kecuali legenda yang terkait dengan asal-usul negara surgawi itu benar. Kalau tidak, mereka mungkin akan menendang pelat logam. Wakil Ketua Sekte Negara Surgawi. Seseorang berkata pelan, merasakan aura itu, mengetahui siapa yang datang. Itu bukan Ketua Sekte Negara Surgawi, melainkan hanya seorang wakil ketua sekte? Beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh, merasa bahwa ada yang sedikit aneh. Gunung Abadi tampaknya cukup berani. Kami tidak ingin menjadi musuh denganmu, namun, sahabat Dao Qin, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melindunginya. Kali ini, tidak masalah siapapun yang datang. Di dalam kabut berdarah, suara itu terus terdengar. Wajah Immortal Qin menjadi gelap. Ini hanyalah wakil ketua sekte, namun dia berani berbicara kepadanya seperti ini. Lengan bajunya yang besar bergetar, dengan suara honglong, dunia meledak, angin kencang menyapu, terlebih lagi menghasilkan sejumlah besar petir. Namun, tempat itu benar-benar sunyi, semua angin dan petir tersedot. Sahabat Dao Klan Qin, apakah ada yang perlu marah? Suara tua terdengar, datang dari orang lain. Siapa? Beberapa ahli Klan Qin berteriak. Mereka merasakan gelombang tekanan, bayangan muncul di benak mereka. Aura dan fluktuasi itu terlalu mengejutkan, sulit bagi mereka semua untuk menanggungnya, membuat mereka semua merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada batu besar seberat 10.000 jin yang membebani dada mereka. Bahkan Si Hao pun terguncang, merasa keadaan tidak baik. Hehe. Tawanya sangat riang, suaranya juga menua. Sebuah sosok muncul, terbungkus kabut putih, misterius dan kuat. Ketika dia sedikit mengerahkan kekuatannya, seluruh tanah kuno Klan Qin berguncang, gunung dan lembah hampir runtuh. Untungnya, ada formasi besar yang melindungi klan ini, dengan simbol-simbol yang mengejutkan yang melindungi tempat ini. Kalau tidak, semuanya akan hancur, semua gunung dan sungai berubah menjadi debu. Ini adalah makhluk tertinggi, makhluk yang kuat, namun dia benar-benar muncul secara pribadi, tiba di Klan Qin. Semua orang menghirup udara dingin, terguncang, merasakan sakit kepala yang hebat. Mereka merasa situasinya tidak baik. Di belakang sosok itu muncul sebuah istana kuno. Permukaannya tertutup karat tembaga, megah dan mengesankan, sangat besar, realistis, dan menakutkan. Banyak orang merasa ngeri, mengenali apa itu. Itu sebenarnya istana abadi. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu siapa yang datang. Itu adalah penguasa istana abadi, keberadaan paling kuno, individu paling kuat di warisan ini, makhluk tertinggi. Mereka semua berkata bahwa dia telah hidup dalam waktu yang sangat lama, kekuatannya sangat mengerikan, telah ada sejak zaman kuno, tetapi akhir-akhir ini, dia jarang menunjukkan dirinya, selalu bersembunyi di istana abadi perunggu, karena masa hidupnya sudah mendekati akhir. Siapa yang mengira bahwa dia akan muncul hari ini, meninggalkan istana kuno? Selain itu, mereka melihat bahwa istana abadi perunggu ini adalah proyeksi, bukan tubuh yang nyata, tetapi masih melepaskan gumpalan kekuatan abadi. Semua orang merasakan bahwa keadaan sedang bermasalah hari ini. Bahkan sahabat Dao telah menunjukkan dirimu, kau benar-benar sangat menghargai generasi muda. Immortal Qin mendesah. Keberadaan istana abadi tidak terukur. Jika seseorang hanya berbicara tentang kekuatan tempur, mungkin tidak ada seorang pun di 3000 provinsi dalam Daovana yang dapat menekannya. Karena aku telah datang,
Kau harus tahu bahwa aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kata makhluk tertinggi Istana Abadi. Immortal Kin mengangkat kepalanya, dengan hati-hati melihat gumpalan kabut putih itu, berkata, namun, Gunung Abadi milikku juga bukan tempat yang dapat dengan mudah didorong-dorong. Semua orang di sini menjadi diam. Ketika itu melibatkan pertempuran di level ini, tidak ada yang berani terlibat dengan gegabah, karena ada bahaya sekte-sekte akan musnah di setiap kesempatan. Mereka semua tahu bahwa meskipun penguasa Gunung Abadi bukanlah makhluk tertinggi, dia masih yakin akan dukungannya. Ada sekte yang melindungi harta karun tertinggi di sini, artefak magis yang tak tertandingi, Gunung 5 Fase. Asal-usulnya terlalu luar biasa. Bukan hanya artefak magis Dao Abadi, artefak itu juga membawa misteri yang tak terbayangkan. Konon, artefak itu ditemukan di dunia kuno yang rusak. Di permukaannya, sebelumnya terdapat sisa-sisa dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diciptakan olehnya. Sebelumnya, artefak itu menanggung beban dewa dan iblis. Konon, artefak itu mungkin artefak pembuka dunia. Tentu saja, hanya orang-orang tertentu yang pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Jenis artefak magis ini jumlahnya sangat sedikit, berbeda dari artefak abadi dalam arti normal. Artefak itu secara alami dihasilkan dari kekacauan purba. Meskipun mungkin tidak dapat menghentikan artefak abadi, artefak itu menyentuh fondasi sebuah alam. Artefak itu sangat kuno, bahkan mungkin dapat ditelusuri kembali ke sebelum kuno abadi, penuh dengan misteri. Artefak itu sunyi dan sunyi di kosmos yang rusak itu, melayang melalui tahun-tahun yang tak berujung, akhirnya dibawa kembali oleh Kin Abadi. Ketika artefak itu ditemukan, pemandangannya mengerikan. Di puncak-puncak yang seperti 5 jari itu, ada dewa-dewi di mana-mana, semuanya adalah mayat dewa-dewi paling primitif. Sayangnya, mereka telah lama mati. Namun, ini sudah cukup bagi mereka untuk menyimpulkan banyak hal, ini semua dihasilkan oleh Gunung 5 Fase. Jika bukan karena gunung itu yang tampaknya disegel, gunung itu akan lebih kuat dari sekarang. Aku tahu sahabat Dao ingin meminjam kekuatan Gunung Abadi, membuka segelnya. Namun, kali ini, semuanya berbeda. Huang telah menyinggung seorang abadi sejati. Makhluk tertinggi Istana Abadi berkata dengan dingin. Ketika suara ini terdengar, semua orang merasakan dingin yang menusuk tulang. Semua orang tahu apa yang terjadi. Istana Abadi memiliki seorang abadi yang hancur, asal-usul sebenarnya dari sebuah warisan, ini sudah bukan rahasia lagi. Baru-baru ini, berita telah beredar bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada abadi yang hancur itu. Huang, kamu masih belum keluar? Keluarlah sekarang dan terimalah dekrit hukum. Tepat pada saat ini, tetua Istana Abadi berteriak. Honglong! Kekosongan itu meledak. Di luar klan Qin, dunia itu runtuh. Ada dekrit hukum emas yang muncul, membawa energi abadi, serta kekuatan yang tak tertandingi, turun ke sini. Bahkan jika ada formasi yang melindungi tempat ini, banyak orang di klan Qin tidak dapat menahan tekanan, mereka semua gemetar dari jiwa mereka, menggigil di sekujur tubuh. Dekrit hukum itu tidak memiliki niat membunuh, juga tidak ada kekuatan magis yang sebenarnya. Hanya jenis kekuatan misterius. Pada akhirnya, kaki banyak orang melemah, jatuh ke tanah dengan suara peu-peu. Bahkan Master Sekte dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Tubuh Si Hao bersinar. Dia menghunus inti pedang abadi, melindungi orang tuanya, menggunakan senjata suci ini untuk melawan, tidak membiarkan orang-orang yang dicintainya bertekuk lutut. Pada saat yang sama, 5 garis cahaya suci melesat keluar dari kedalaman klan Qin, tersebar di sekitar klan Qin, menahan kekuatan itu, membuat gemetar semua orang berhenti. Kalau tidak ada yang bisa menahannya. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah dekret hukum dari seorang abadi yang hancur, tidak perlu memikirkannya. Itu benar-benar sekuat ini. Siapa yang bisa melawan ini? Sekarang, sepertinya hanya Gunung 5 Fase yang bisa menghentikannya, kekuatan orang-orang bukanlah tandingannya. Abadi yang hancur, di alam roh, aku menghancurkan jejaknya. Sekarang, dia berani membuatku menerima dekretnya, kata Si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Meskipun mereka telah mendengar rumor, juga memiliki kecurigaan, ketika mereka menerima verifikasi, mereka masih terguncang tanpa henti. Banyak orang tercengang. Huang sangat menantang surga, apakah dia benar-benar menghancurkan jejak seorang abadi yang hancur? Di mata sebagian orang, itu pasti karena alam roh menekan abadi yang hancur. Mereka pasti bertarung di level yang sama,
Dan itulah sebabnya makhluk abadi yang hancur itu sangat menderita. Namun, meskipun demikian, hal itu tetap membuktikan kekuatan Huang. Apakah seseorang dengan bakat untuk menjadi makhluk abadi sejati merasa rendah diri? Hujan cahaya turun. Dekrit hukum dalam kehampaan itu cemerlang, bersinar seperti matahari keemasan, melesat ke segala arah, sangat ilahi. Ada beberapa karakter kuno di atasnya yang melesat keluar, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan, melepaskan suara gemuruh. Arti kasarnya adalah bahwa itu menuntut Si Hao untuk pergi ke Istana Abadi untuk mengakui kejahatannya. Jika dia pergi, apakah dia masih bisa tetap hidup? Tidak perlu memikirkan hasilnya. Anak muda yang kurang ajar, kamu akan tidak menghormati Dekrit? Makhluk tertinggi Istana Abadi berteriak. Orang tua ini bahkan berani membantai makhluk abadi yang hancur. Mengapa aku harus takut pada kertas bekas? Si Hao benar-benar membuang kehati-hatian ke angin. Karena bahkan jika dia tunduk, tidak akan ada akhir yang baik. Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Ini benar-benar menantang makhluk abadi yang hancur.